Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saya Makmur Mustafa Channel. Pada kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang asal usul. Namun pada kali ini yang akan saya ceritakan adalah asal usul Cenggeret. Aduh, belum sampai cerita udah pengen tertawa ya, Cenggeret ya. Mungkin kalau di tempat saya namanya Cenggeret, mungkin kalau di daerah lain namanya Dongperet. Biasanya Cenggeret itu muncul di sore hari menjelang maghrib, biasanya seperti itu. Nah, setelah kalian melihat gambar hewan ini, kalau di daerah saya adalah namanya Cenggeret ya. Mungkin di daerah lain namanya adalah Dongperet. Jadi Cenggeret atau biasanya muncul di sore hari setelah habis asar menjelang maghrib. Itu biasanya rame di pohon-pohon. Di pohon-pohon itu rame dengan suara yang sangat asyik, dengan suara yang sangat berirama. Nah, maka dari itu perlu dikupas. Hewan ini melalui cerita rakyat atau cerita hiburan itu memang ada asal usulnya. Jadi asal usulnya itu begini, saudara-saudara. Jadi zaman dahulu kala itu ada keluarga kecil yang hidupnya jauh dari pemukiman umum. Jadi ada keluarga dua pasangan orang itu mempunyai anak, namun orang tuanya meninggal dunia semua. Jadi tinggal satu anak, maka anak itu dirawat oleh neneknya. Jadi hidupnya seorang nenek itu hanya sebatang kara, hanya bersama cucunya. Nah, cucu itulah yang selalu menemani nenek dalam kesehariannya. Karena hidup itu sangat primitif pada saat dulu, hidupnya itu serba pas-pasan. Tiba-tiba mendapati sebuah musim atau masa paceklik, tidak ada makanan sama sekali. Kalau bahasa daerah sini adalah namanya pailan ya. Pailan itu serba mahal, makanan pun juga mahal, bahan pangan, bahan sandang, semuanya itu mahal. Nah, dulu pun juga mengalami hal yang demikian, padahal hidup jauh dari keramaian dan jauh dari pemukiman umum. Mereka hidup di tengah hutan. Nah, ketika terjadi suatu paceklik atau pailan, maka perut itu mulai terasa lapar. Jadi anak diasuh oleh seorang nenek itu kira-kira usianya ya 7 tahunan lah, 7 tahun. Namun karena hidup serba kekurangan, maka 7 tahun itu ya seperti usia 2 tahun atau 3 tahun kan gitu ya. Jadi tubuhnya itu kecil banget, kurus, kurang gizi dan sebagainya. Nah, singkat ceritanya begini. Ketika anak itu sudah merasakan rasa lapar, maka anak itu bilang sama neneknya, "Nek, saya lapar, Nek. Saya pingin makan, perut saya lapar." Maka neneknya dengan segera, karena melihat cucunya itu lapar, akhirnya nenek itu pergi ke pedaringan. Tahu ya pedaringan? Pedaringan itu tempat untuk menyimpan beras. Maka dicari beras di situ, tidak ada. Tidak ditemukan beras, yang ditemukan cuman sebuah jagung. Jadi jagung itu satu buah ya, satu buah itu satu janggel atau satu apa ya, satu janggel itu, satu janggel jagung atau satu jantung jagung. Maka nenek itu berpikir,
Kalau seandainya jagung ini dimakan, maka besok akan makan apa? Ini satu-satunya cara adalah untuk melangsungkan sebuah kehidupan, maka jagung ini harus dibawa ke sawah atau ladang untuk ditanam supaya bisa dimakan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Maka anaknya bilang, "Nek, cepet dong, perut saya sudah lapar nih." Tapi bahasa dulu itu kan tidak seperti itu ya, yaitu kira-kira seperti itulah. "Cepet dong Nek, perut saya sudah lapar." Lah nenek bilang, "Iya sebentar ya Nak, ini cuman ada 1 jagung, kalau dimakan besok akan makan apa? Ini harus ditanam, dibawa ke sawah untuk ditanam." "Oh iya Nek, tidak apa-apa." Akhirnya nenek pergi ke sawah, membawa cangkul sambil membawa jagung. Yang namanya jagung ditanam itu ya tidak ditanam langsung berbuah kan, enggak. Usia secara normal itu mulai tanam sampai nanti panen itu kan 3 bulan, ya kan? 3 bulan itu kan usia jagung mulai tanam sampai panen. Pertama sampai sawah harus dicangkul dulu. Setelah dicangkul selesai, lalu neneknya pulang kembali ke rumah. Cucunya tanya, "Nek, gimana Nek? Apa sudah bisa dimakan jagungnya?" Nah, karena anak kecil kan tidak tahu bagaimana proses untuk mencari makan itu bagaimana, itu kan tidak tahu. Yang ditahu itu kan seperti bim salabim, ujuk-ujuk jadi nasi kan, taunya kan seperti itu, tidak tahu proses itu. Neneknya memberikan penjelasan, "Nanti ya Nak, sawahnya baru dicangkul, besok baru ditanam." "Oh iya Nek." Nah, besoknya nenek pergi ke sawah lagi untuk menanam jagung sehari di sawah. Lalu sorenya pulang, cucunya sudah menunggu di rumah, dikira itu bawa makanan. "Nek, bagaimana Nek? Apa sudah bisa dimakan jagungnya?" "Belum Nak, baru ditanam." Wah, dari tanam sampai nanti tumbuh ya, sampai nanti tumbuh kira-kira 40 cm ke atas atau 30 lah, 30 cm, itu kurang lebih memakan waktu 21 hari. Nah, ketika selama 21 hari entah yang dimakan apa, hanya minum air mungkin ya, hanya minum air sambil makan daun-daunan. Akhirnya cucunya itu mengingatkan, "Nek, sepertinya kok sudah lama nenek menanam jagung, apa kira-kira sudah bisa dimakan jagungnya Nek?" "Coba Nak, saya lihat dulu ke sawah." Wah, ketika dilihat ke sawah, ternyata jagung itu sudah tumbuh. Nah, ketika sudah tumbuh itu yang tumbuh bukan hanya jagung, tapi termasuk rumput-rumput itu pun juga ikut tumbuh. Maka supaya tidak mengganggu pertumbuhan jagung, maka rumputnya itu harus dibersihkan. Ya, kalau di sini itu namanya dibacoki. Ya. Kalau bahasa tanam padi itu diwatun. Ya, harus dibuang rumput-rumputnya supaya tidak mengganggu pertumbuhan jagung. Setelah pulang, cucunya pun pertanyaannya masih sama. "Nek, bagaimana? Apa jagungnya sudah bisa dimakan?" Jadi tidak tahu prosesnya, sama sekali tidak tahu. Maka nenek mengatakan, "Belum Nak, ini selesai bacok ya, selesai bacok di sawah, bacok jagung, membersihkan rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhan jagung." Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan sampai berganti bulan. Anak itu sudah gemplasah, adanya tidur aja, karena tidak ada yang dimakan, badan sudah semakin lemes, kulit-kulit sudah semakin mengkerut, daging menghilang, hanya tulang yang kelihatan tertutup oleh kulit-kulit.
nek cara bahasa sininya itu sudah kering mesing, ngarik, kering, kecil, badannya itu banget kecilnya, dan bebannya itu sangat ringan. Ya bisa dibilang itu ya kurang gizi, bukan hanya kurang gizi, tidak ada gizi sama sekali. Jangankan gizi, yang dimakan aja ndak ada. Sampai bentuk mulutnya itu pun sudah berbeda dengan umumnya, karena tidak pernah untuk mengunyah makanan ya, maka mulutnya itu sudah ada perubahan ya, jebir lah, jebir. Bibir yang atas itu sudah kample-kample turun ke bawah gitu. Ya. Setelah sekian lama akhirnya cucu itu bilang sama neneknya, "Nek, kok lama banget, Nek? Perutnya sudah banget lapar sekali, Nek. Sudah banget laparnya, Nek. Kapan kita akan makan?" Neneknya dengan penuh kegelisahan akhirnya nenek bilang, "Ya, Nek, sudah saya pergi ke sawah untuk melihat tanaman kita. Bagaimana?" Ketika dilihat ke sawah, dengan penuh gembiranya, alhamdulillah jagung itu sudah berbuah, saudara-saudara. Namun buah jagung itu masih muda. Kalau sini itu ya putren ya, sudah putren, bisa dibakar lah, bisa dibakar namun belum tua. Kurang lebih usia jagung itu ya 2,5 bulan itu. Setelah dipaksakan untuk dipanen, akhirnya dibawa pulang. Apa yang ditanyakan cucunya sama, "Nek, bagaimana, Nek? Apa jagungnya sudah bisa dimakan?" "Ya belum lah, Nak. Ini baru dipanen, dibawa dari sawah pulang." "Ya yura dimakan, Nek." "Ya belum bisa dimakan. Ini harus dimasak dulu, Nak. Dimasak." Setelah setelah didudah dari kulitnya ya, sudah dibuang kulitnya, karena jagung itu masih muda maka tidak dipelocok. Padahal kalau menunggu tua itu ada proses dijemur dulu, lalu dipelocok. Setelah dipelocok harus dirempah, dan dirempah baru dimasak ya kan. Tapi ini karena jagung masih muda, maka jagungnya cukup diparut supaya bisa dimasak seperti bubur ya, seperti bubur nasi itu. Setelah diparut selesai, anaknya bilang cucunya, "Nek, perut saya sudah lapar, Nek. Apa sudah bisa dimakan?" "Sebentar ya, Nak. Sebentar lagi. Sebentar, Nak. Ini baru diparut, harus dimasak." Langsung dengan sesegera mungkin jagungnya itu dimasak. Setelah dimasak ya, sambil dimasak itu cucunya bilang, "Nek, saya sudah tidak tahan lagi, Nek. Kapan bisa makan, Nek?" "Sebentar lagi, Nak. Sebentar. Sabar ya, sabar. Sebentar lagi, nunggu beberapa menit." Sambil menunggu, silahkan kamu harus cuci tangan dulu. Wah, ini cucu ini sudah mendengar sebentar lagi harus cuci tangan, semangat cuci tangan. Setelah cuci tangan, "Gimana, Nek? Apa sudah bisa makan?" "Ya, sudah bisa dimakan. Tapi kamu cari daun pisang dulu ya, Nak, untuk menatak nasi." "Iya, Nek." Wah, ini tambah semangat melihat nasi yang sudah bisa dimakan. Karena tidak ada wadahnya, tidak ada piringnya, mereka harus mencari daun pisang sebagai pengganti piring. Nah, dilihatlah daun pisang itu dari jendela, saudara-saudara. Saking semangatnya, dari jendela itu lompat langsung sampai pada pohon pisang. Nah, dari pohon pisang ini, karena badannya sudah ringan ya, maka lompatannya itu seperti terbang, templok di pohon pisang. Tangannya ambil daun pisangnya itu ditarik. Nah, kira-kira sampean tahu enggak kalau daun pisang itu ditarik bunyinya bagaimana?
kan ditarik prepet prepet kan gitu, prepet tong peret tong peret tong peret. Nah itu jadi banget bahagianya di pohon pisang. Maka si cucu itu tidak bisa kembali karena sudah banget laparnya, banget kliwat laparnya. Kalau bahasa sini itu banget klungsene ya, klungse sampai klungse gitu. Jadi sudah tidak mengharapkan nasi lagi karena sudah banget bahagianya. Mereka itu malah justru betah di pohon pisang. Maka dari anak itu, dari sosok manusia itu, karena menahan lapar yang sekian lamanya, maka mereka itu sampai menjadi tong peret atau menjadi cenggeret. Itu. Jadi ceritanya asal usulnya itu dari manusia karena banget menahan lapar sehingga mereka menjadi wujud cenggeret atau tong peret yang sering kita dapati di desa-desa. Gitu kira-kira ceritanya. Jadi yang bisa diambil manfaat dari cerita ini adalah yang namanya kebahagiaan atau rasa kenyang itu tidak serta-merta seperti membalikkan tangan bim salabim ujuk-ujuk jadi nasi. Tidak, harus melalui proses mencari dulu, harus melalui proses bekerja dulu, baru menjadi hasil, baru bisa disajikan menjadi sebuah panganan atau makanan yang bisa disajikan. Nah, ini adalah nasihat untuk anak-anak yang selama ini anak-anak tidak mau tahu bagaimana usaha orang tua untuk mencari nafkah. Kalau meminta itu seakan-akan itu uang tinggal nyetak, bergetek jadi kan gitu ya. Nah, ini dikisahkan melalui cenggeret atau tong peret. Tuh, demikian cerita asal usul cenggeret ya. Nah, kita akan jumpa lagi kepada asal usul kodok ya. Kodok itu juga mempunyai asal usul dari manusia ya. Dari manusia dan akhirnya menjadi kodok. Namun ini hanya cerita untuk menghibur saja. Kalau asal usul yang sebenarnya wallahu a'lam. Tuh. Dan biar bisa mengikuti kisah selanjutnya, jangan lupa untuk dipencet tombol subscribe ya. Ya, tombol loncengnya juga dipencet, diaktifkan dan disukai. Klik ya, tanda jempol itu dipencet, klik, lalu dikasih komentar. Bagaimana komentar Anda? Itu oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.